Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Asik apa orangnya itu lagi Cipeni lagi nih. Yang selalu dapat ini yang berprestasi. Cerita dong gimana sih? Kok bisa gitu sih? Justru tahun ini dan tahun lalu mungkin secara produser enggak ada di papan merah gitu. Cuman ya lagi coba fokus ke bangun tim gitu. Masih belajar, Mar. Aduh, masih belajar udah kayak gitu ya. Apalagi saya. Ya. Ceritain dong cara-caranya, Ci. Gimana hari ini mau sharing apa nih? Hari ini sharing ada slide-nya ya, bentar ya. Oke. Share screen bisa ya? Thank you ya, Mar. Thank you, Rehan. Siap, Sama, thank you. Bentar ya. Masih ini. Mana tadi? Udahkah? Udah ada, Ven. Udah ya? Udah Yes, kelihatan udah. gambarnya doang atau masih ada berantakan sama yang lainnya? Ada biru di bawahnya Civeni itu. Oke. Memang kalau birunya memang. Udah. Pagi ini udah lama nggak ngobrol di living room-nya Legacy. Pagi ini cuman mau ceritain apa yang saya lakuin di akhir tahun. Biasanya di akhir-akhir tahun tuh apa yang saya lakuin. Harusnya sih sepanjang tahun ya teman-teman ya. Cuman kalau di akhir tahun alarmnya nyalanya lebih kencang. Nah, ini sedikit cerita. Mungkin sih sebenarnya udah kenal ya. Tadi saya liatin partisipan kayaknya kenal lah. Sebagian besar kenal, cuman ada yang mungkin baru ketemu saya sekarang. Jadi sedikit tentang background saya. Saya itu 4 bersaudara. Saya anak paling kecil, anak pertamanya anak perempuan, kakak saya perempuan, terus laki-laki tengah baru saya. Nah, si 4 bersaudara ini dari kecil kita diajarin buat berhemat. Yang kita tahu dalam banyak hal tuh kita pas gitu. Pas-pasan, emang ada, selalu ada, tapi pas. Itu yang diceritain sama orang tua saya ke kita tentang seperti apa kita gitu ya, kondisi perekonomian kita. Nah, dari 4 anak ini responnya beda-beda. Papa saya dulu itu pedagang. Teman-teman di sini ada yang bentar. Kok berubah settingannya? Jadi berantakan ya, bentar ya. Gak apa-apa, santai, Ci. Ngomong-ngomong turunan dari mana, Ci? Belanda atau Amerika? Rambutnya ini banget warnanya. Nggak menemukan foto keluarga, coba di rumah. Adanya mungkin di rumah mama ya, jadi ya udahlah. Cari foto yang kira-kira kurang lebih mirip gitu, Mar. Kreatif. Ya, dari bentar. Ini gimana sih gini ya? Dari 4 orang anak ini kita punya respon yang beda-beda ya. Semua dikasih tahu kalau ke sekolah itu kita kalau daftar sekolah itu, pekerjaan orang tua tuh kita perlu tulisnya karyawan. Padahal papa saya pedagang, tapi papa saya ngajarinnya tulisnya karyawan. Ada yang kayak gitu? Enggak ya teman-teman, mungkin kalau pedagang ya pada tulisnya wira swasta. Cuman kalau saya tulisnya, kita tulis berempat tuh karyawan.
sampai waktu masuk SMAK 1 ditanyain tuh sumbangannya mau berapa. Saya tulis sumbangan SMAK 1 sekarang berapa ya? Sumbangan sukarela, kan ada sumbangan sukarela ya. Aman? Kedengeran ya? Aman, Ven. Ya. Nah, waktu disuruh tulis sumbangan sukarela tuh, saya nulisnya 50.000 teman-teman. Nah, waktu itu disamperin sama guru bagian pendaftarannya, dia bilang, nggak bisa 50.000, minimal 500.000 waktu itu. Terus saya bilang minimal 500.000, tapi kan sumbangan sukarela, iya boleh 0 atau minimal 500.000. Saya coret, saya ganti jadi 0. Karena saya berpikir harus berhemat. Nah, sebegitunya lah kita diajarin gitu ya, enggak dengan main asal tulis aja. Karena waktu itu, waktu saya mau masuk SMAK 1, Mama tuh nggak terlalu ngizinin, karena Mama berpikir, itu kayaknya susah deh gitu. Susah, terus udah gitu nanti jadi bisa nggak gitu hari-harinya. Tapi ya memang pilihan ya. Waktu itu saya justru pengen lebih lagi gitu ya. Sekolah tuh saya lebih seneng jadi ikan kecil di kolam besar gitu ya. Jadi saya pengen di sekolah yang bisa saya masukin lah at least. Gimana nanti saya di sananya. Nah, itu waktu dulu saya masuk SMAK 1. Akhirnya saya masuk tanpa sumbangan ya, karena minimalnya harus 500 dan saya nggak mau tulis 500 gitu. Nah, waktu kecil kita berempat ini diajarin supaya berhemat. Uang jajan sekolah kita itu cuma cukup buat ongkos bolak-balik. Kita rumah di Padalarang, sekolah di Cimahi, pulang pergi naik angkot ya teman-teman. Nah, yang pertama itu cici saya orangnya hemat. Jadi dia itu jajan dengan porsi tadi, sekali jajan pulang pergi ongkos bisa gitu ya. Sekalinya dia pengen beli mainan di sekolah, dia pulang jalan kaki teman-teman. Pulang jalan kaki dari Cimahi ke Padalarang. Tadi saya iseng cek Gmap ya, itu 14 kilo. Anak SD jalan 14 kilo gitu ya. Itu kasihan juga si cici saya ya waktu itu. Tapi tapi papa saya nggak merubah peraturan loh. Dengan kayak gitu papa saya nggak merubah peraturan, papa saya bilang ya udah konsekuensi yang dia pilihnya itu ya udah dia harus lakuin itu gitu ya. Nah itu cici saya. Untungnya nggak lama udah deket rumah sih ya, udah tengah-tengah lah ya, sepertiga lagi sampai rumah dia ketemu mobil angkutan papa saya yang nganter-nganterin barang, jadi dia pulang ikut itu. Tapi berarti dia udah jalan sekitar 10 kilo ya teman-teman. Luar biasa itu tentang cici saya. Koko saya yang kedua itu karena dia tahu harus menghemat, dia nggak beli apa-apa. Dia nggak beli apa-apa, pulang pergi cuman ongkos, jadi duitnya utuh. Uang jajan dia ada gitu, dia bisa nabung, tapi dia nggak jajan. Nah, anak yang ketiga ya, kurang lebih yang cowok gitu ya, cowok masih kecil lah ketiga gitu, anak ketiga dulu itu dia suka jajan. Kakak saya yang persis di atas saya itu suka jajan. Nah, dia suka jajan, tapi kan uangnya sama, hanya cukup buat sekali makan dan pulang pergi ongkos. Jadi dia cari tambahan. Dia jual kalau zamannya lagi apa sih? Zamannya lagi mau bulan puasa. Zamannya lagi bulan puasa, teman-teman suka ada yang jualan kembang api, jualan petasan lagi kecil-kecil, ingat ya? Nah, jualan kayak gitu. Nah, kakak saya ini jualan. Dia jualan di depan toko kita gitu ya. Terus dia sering cerita tuh ke saya, asik loh jualan, dapat duit, liatin tuh, dapat gini gitu ya. Nah, saya pengen juga jualan. Tapi kan nggak mungkin di toko jualan berdua gitu, nggak mungkin. Terus dia itu bikinin kotak kayak pedagang asongan, dan siapa yang menjajakannya? Saya. Karena adiknya gitu ya. Nah, jadi kalau lihat pedagang asongan ya, terus suka orang tua suka ada yang ngomong, mau nggak tuh kamu jadi kayak gitu ya, kamu kalau nggak belajar nanti jadi kayak gitu. Saya tuh nggak pernah bilang gitu, karena saya berpikir gue juga dulu gitu, nggak apa-apa kok gitu.
Nah, dulu tuh gue sampai kayak gitu loh, saking pengennya dapat uang tambahan. Dan itu sialannya atau bagusnya koko gue gitu ya, kasih dedenya yang suruh jualan. Gue disuruh jualan kayak gitu, terus sekalinya gue tuh pernah dikibulin sama orang tua ya. Orang tua dia tuh beli kembang api 1 pack 800, harganya 800 1 pack, isinya 10. Gue jual satunya 100-an. Nah, harusnya gue untung dong kalau jual ecer, karena jualnya jadi 1000 kan gue dapatnya. Tapi suatu kali itu ibunya dia bilang gini, kalau gue ambil, ini kan harganya 800, kalau gue ambil 5, berarti sisanya 300 ya gitu. Pokoknya dia ambil 300, tapi dia ambil 5. Terus dia suruh gue lihat kotaknya, isinya masih 5 kan? Iya, berarti lo masih bisa jual 500 dong. Iya, ya udah aja. Nah, dasar itu ibu-ibu ya, ngebohongin anak kecil, dasar pedagangnya masih kecil. Nah, itu 4 orang yang disuruh berhemat dengan respon berbeda-beda. Gue pikir-pikir itu juga yang terjadi sama kehidupan kita masing-masing sekarang ya. Ada orang-orang yang terbatas mungkin. Sekarang ngerasa nggak enak dengan income segitu, nggak enak dengan pendapatan segitu, tapi bisa aja diem dan berhemat nggak beli apa-apa. Atau bisa aja dia sekalinya beli, tapi nanti bulan depannya dia harus berpikir lagi gimana caranya gitu ya. Tapi boleh dong ada pilihan kita cari lebih gitu ya. Kita fokusnya sama active income, bukan hanya berhemat aja, itu nggak akan membuat kita punya sesuatu yang lebih ya teman-teman. Tapi kita perlu pikirin gimana caranya supaya active income-nya yang lebih justru. Nah, itulah background keluarga saya. Hari ini kita mau bahas tentang 1 langkah ke depan. 1 langkah ke depan, berharapnya M3 kali ini nggak cuman bikin kita take note ya. Semoga berharap setelah M3 ini kita take action gitu, nggak cuman take note. Tapi kalau ternyata sampai beres nggak menggerakkan juga, ini teman-teman ya, his name is also effort, namanya juga usaha gitu ya. Kalau misalnya nggak menggerakkan, ya mungkin sayanya aja yang kurang bisa ngajakin teman-teman buat bergerak 1 langkah lagi ke depan gitu ya. Kita tuh sekarang udah bulan apa ya, Han ya? Sekarang tuh udah bulan September kan? Udah bulan September tuh udah bulan akhir. Belum akhir ding, tapi ya anggap aja. betul banget. Udah akhir-akhir tahun gini ya. Teman-teman, ini tuh udah kayak kalau race tuh udah kayaknya final lap gitu. Final lap. Nah, final lap itu paling nggak boleh noleh, teman-teman. Nggak boleh noleh ke kanan ke kiri, nggak boleh noleh ke samping. Itu pasti membuat kita nggak melakukan yang harus kita lakukan kalau kita banyak noleh. Nah, yang saya mau ceritain tentang strategi di akhir-akhir tuh gimana gitu ya. Ini ada quote bagus, there is no magic power in having a dream. Nggak ada yang namanya sesuatu yang magic gitu ya. Atau kita cuma bisa nunggu doang. Mujizat itu ada, teman-teman. Tapi ya kitanya juga harus ada effortnya. Kalau kita nggak ngelakuin effortnya, ya nggak, keajaiban itu mungkin nggak bisa ditungguin gitu aja gitu ya. Nah, kita tuh perlu ngelakuin supaya kita dapat apa yang kita pengen. Dan yang kita butuhin di akhir tahun gini, strategi that give direction and focus to that work ya. Kalau udah di akhir-akhir gini kita masih coba-coba, percayalah kayaknya nggak gampang. Masih coba-coba mau lakuin, kemarin sharingnya Irin bilangin ya, lakuin yang menurut kita bisa cepet gitu. Bisa cepet dan lakuin terus. Nah, si strategik itunya gimana sih gitu ya. Nah, caranya adalah kita perlu secure our dream. Udah terakhir banget di final lap, kita perlu lakuin ini teman-teman. Yang pertama kita perlu tahu banget ada di mana kita, state all your position, examine all your action, consider all your option ya.
utilize your resources, remove all your non-essential, sama embrace all your challenge. Secure ini ya akronim gitu, akronim yang bisa kita lakuin buat mencapai impian kita. Kelihatannya bagus, oh cuman 7 langkah ya gitu, cuman 6 langkah ya. Tapi waktu ngejalaninnya tentu ada liku-liku, ada rintangan gitu ya. Not easy juga, pastinya messy. Dan ingatlah di setiap masalah ini, saya tuh baru ikut kuliah konseling ya teman-teman, mengikuti jejaknya panutan saya. Nah, ikut kuliah konseling itu, di pelajaran awal-awal tuh ada yang menarik, di situ dibilangin bahwa sebetulnya setiap kali kita menemukan masalah itu, yang jadi versus itu, kita jangan sampai punya pemikiran yang jadi versus itu salah. Punya pemikiran versus yang salah. Maksudnya gini, kalau anak kita bikin masalah, misalnya bukan bikin masalah, anak kita terlambat sekolah, itu tuh siapa versus siapa? Coba teman-teman ada yang bisa jawab. Biasanya mamahnya versus anaknya. Kita jadi marah-marahan. Kita nyalahin anaknya, kenapa lu bisa terlambat? Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya? Kenapa tadi tidur malam-malam gini-gini? Padahal sebenarnya jangan pernah kita tuh salah menentukan lawan. Karena versus kita tuh bukan anak kita, tapi kita berdua versus masalah itu. Nah, untuk setiap yang kita lakukan pun kayak gitu. Misalnya kita ketemu tim, tapi tim kita ini sibuk banget, lagi nggak punya waktu. Nah, kita bukan saling nyalahin sama, lu sih nggak ada waktu, jadi lu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Bukan ya teman-teman. Tapi kita bareng dia versus masalahnya dia, versus kesibukannya tadi. Nah, dengan kayak gitu kita bisa ketemu solusinya. Kalau kita versusnya sama anak kita, ya kita nggak ketemu solusinya. Yang ada kita lagi kita lagi salah memilih lawan gitu ya. Nah, begitulah cara kita menghadapi masalah, dan menurut saya itu benar banget. Oke ya teman-teman ya, soal versus ini, semoga teman-teman juga jadi punya pemahaman, dan itu jadi bisa kita lakuin di setiap kehidupan kita gitu ya, baik keluarga ataupun pekerjaan. Yang pertama tadi, state your position. Ini gambar Gmap, persis banget rumah saya di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat nih, di rumah saya, kalau diterusin ini arah ke golf. Di seberang rumah saya ini rumahnya Revin. Kenapa kan? Kenapa? Enggak bocor itu mah kayaknya, Cici Feni. Oh, ya. State your position. State your position itu kita perlu tahu banget di mana kita. Kalau kita tahu banget di mana kita dan mau kemana kita baru bisa set si Gmap-nya tadi. Kita baru bisa lihat arah mana yang perlu kita lakuin. Tapi kalau kita nggak tahu dua hal itu, nggak bisa juga si Gmap itu jalan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu posisi kita di mana sekarang. Karena kalau kayak gini ya, misalnya saya ngeset nih, mau ke kantor, atau saya mau set ke mana nih, pasar Pak Tagok, Padalarang gitu ya. Nah, si Gmap bisa tuh nunjukin. Cuman bedanya kalau di bisnis kita, yang namanya posisi... Barang nggak boleh ketinggalan ya. Posisi kita sekarang. Hati ini ya barang-barangnya. Siap, nggak akan ketinggalan. Cuman Ya. kalau... Fen, Oi? gue udah cobain mute, Bilang cuman apa? Ernestnya kayaknya, Ernest, katakan Ernest. Kayaknya dianya nggak aware soalnya, Fen. Oh ya. Lanjut. Go ahead, Cici atau- Feni, go ahead. Oke. Nah, kalau di bisnis kita, posisi kita itu angka berapa sekarang kita, atau kita kalau lagi bangun tim, berapa tim yang sedang aktif, gitu-gitu ya. Semua tentang angka-angka. Dan kemana kita mau dituju, ya goal kita di akhir tahun. Goal kita di akhir tahun mau kemana,
baru kita bisa nyiapin tuh langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya nyiapinnya gimana? Petanya kita buat sampai ke tujuannya kita. Yang biasa gue lakuin adalah bikin Excel. Bikin Excel. Kalau fokus gue penjualan, gue akan tulis nama-nama, dan di sebelahnya akan tulis kira-kira berapa size per case size-nya yang bisa gue lakuin. Terus udah gitu, sebelah kanannya lagi gue tulisnya kapan itu bisa tercapai. Memang nggak sebentar, tapi semua itu perlu ada di catatan kita. Begitu juga kalau fokusnya sama tim. Kalau fokusnya sama tim, fokusin sama siapa, apa yang bisa dibantunya, ingetin mereka tentang follow up yang mereka ingin capai, supaya akhirnya semua bisa pada nyampe, karena fokusnya dengan fokus bangun tim itu, waktu seluruh tim kita sampai, ya tentu kita juga sampai gitu ya di goal-goalnya kita. Nah, jadi kita perlu tahu di mana aja posisi-posisi ini. Nah, ini yang secure tadi ada E-nya itu examine all your action. Jadi kita tuh perlu nguji, perlu periksa lagi, perlu teliti tindakan apa yang bakal kita lakuin, dan semua ini nggak akan bisa kita uji kalau kita nggak mulai bertindak. Jadi tujuan dari proses ini, bagian ini adalah menulis ulang rencana harian, evaluasi mingguan, dan target bulanan. Kalau udah makin akhir tahun, kita perlu lebih rajin evaluasi. Karena kita kalau nggak evaluasi, akhirnya tanpa disadari kita nggak bisa sampai ke situ, tapi nggak tahu gitu, telat tahu. Jadi pada prakteknya pas waktu tahapan ini tuh planning sama processing itu sangat mungkin ada adjustment. Saya biasa sebutnya recenter. Jadi saya bikin unit meeting belum tiap minggu, tapi kalau pas kita ketemuan itu recenter. Jadi kita cek lagi udah sampai mana, mau kemananya. Dan itu tuh sangat mungkin terjadi, kita ganti apa yang harus kita lakuin ya. Yang penting ya kita terus keep moving gitu ya. Ada hal yang menarik tentang hal ini. Pernah suatu kali si John C. Maxwell ini ngobrol sama bikin seminar kepemimpinan, terus dia bertanya tentang atlet yang sukses itu yang seperti apa gitu ya. Jenderal yang sukses itu dibilangin yang membuat rencana sesuai kondisi, bukan mengubah kondisi sesuai rencana. Jadi jangan buru-buru kita itu mengubah goal kita, tapi kita perlu mengubah yang namanya rencana hariannya kita. Nah, ada consider all your option ini, strategi apa yang akan kita lakuin gitu ya, pertimbangannya. Pertimbangan apa yang bakal kita lakuin di akhir-akhir tahun ini. Pilihannya ada apa aja sih gitu ya. Dan kita perlu terus lakuin yang kita udah catat tadi. Jangan gampang kita ngubah, udahlah mimpinya ganti. Sekali teman-teman nurunin si goalnya, nanti tahun depan juga kemungkinan besar bakal ngomong yang sama. Sayangnya begitu. Jadi tercapai nggak tercapai, jangan sebisa-bisa, kalau bisa jangan turunin mimpinya gitu ya. Nah ini utilize your resources. Kita perlu pakai semua sumber daya yang kita punya. Sumber daya yang kita punya dan kita harus benar-benar pikirin itu waktu. Karena nggak bisa beli, semua orang punyanya sama, waktu, kesempatan, dan kreativitas. 3 itu aja biasanya saya putar-putar butuhnya gimana gitu. Oh ini harus ke sini, ini harus ke sini. Sampai akhirnya tercapai. Nah, ini Andre pernah ceritain tentang yang namanya urgent, important. Nah, teman-teman bagus tuh kalau mulai bikin tabel itu di akhir-akhir gini ya.
mana yang urgent, mana yang important, mana yang urgent tapi nggak important, mana yang important tapi nggak urgent. Nah, perlu dipilih-pilih. Karena di waktu terbatas, emang nggak bisa lakuin semuanya. Di waktu yang terbatas itu kita perlu pilih. Buangin hal-hal yang remeh gitu ya. Bukannya nggak penting, cuman ada yang lebih penting gitu, yang perlu dilakuin. Nah, kita perlu tahu kelebihan kekurangan masing-masing dan kita fokus di kelebihan di saat akhir-akhir gini nih. Nah, dulu itu pernah ada tesnya ya yang Coach Jeffrey lakuin itu tentang kelebihan tiap orang dan perlu fokus di situ gitu ya. Nah, saya juga suka tanya sama anak saya, ke suami saya, apa kekurangan saya biar saya perbaiki gitu ya. Nah, sebelum Coach Jeffrey ngelakuin tes tentang kelebihan kita masing-masing, saya pernah tanya sama Gerald, dan Gerald bilang ya kelebihan maminya fokus, tapi itu sekaligus kekurangannya. Lucu juga yang dia omongin, tapi ya itu memang benar yang terjadi ya. Saya itu orangnya fokus dan ignore sekaligus dalam waktu itu. Memang kalau saya waktu fokus ya harus ignore yang lain. Nah, inilah part yang remove all non-essential. Hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting coba digeser dulu lah gitu ya di akhir-akhir tuh. Embrace or real challenge. Ini hal-hal yang kita perlu sadari, kita perlu tahu bakal ada apa. Nanti gue waktunya bakalan sedikit dong bareng anak gue. Memang. Nanti gue bakalan jadi lebih capek dong. Memang. Nah, yang kayak gitu tuh perlu tahu dulu dari sekarang dan udah mengantisipasi. Memang perlu ada yang dilakukan dulu sejangka waktu buat akhirnya tercapai apa yang kita inginkan. Kan nanti juga setelah itu ada hal bagus yang akhirnya kita dapetin. Kalau kita ingin semuanya terlihat ideal, menurut saya itu pura-pura ideal ya teman-teman ya. Kalau di akhir tahun semua ingin terlihat ideal. Nah, kita perlu tahu banget apa obstacle di depan sana gitu. Perlu kenali, ambil waktu, obstacle-nya kira-kira apa aja, tapi tetap ingat ada yang namanya kesempatan, ada yang namanya kreativitas. Kesempatan dan kreativitas itu bisa buat ngelewatin si obstacle-nya tadi. Seperti kata Raja Salomo ya, yang dianggap orang paling bijak yang dari peradaban yang pernah ada gitu ya. Orang yang bijak itu memperhatikan masalah yang akan datang dan bersiap untuk menghadapinya. Sedangkan orang yang bodoh tidak pernah melihatnya dan menderita menanggung konsekuensinya. Nah, yang perlu kita prepare banget karena waktunya nggak banyak, ya kita perlu lebih aware tentang hal-hal tadi. Nah, nggak banyak yang saya obrolin, ini udah slide-slide terakhir. Ini meetingnya saya sama Gerald ya di awal bulan September kemarin. Kayak sini kayak Mami mau meeting bawa kalendernya. Nah, jadi anak saya itu sekarang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA biasanya sebelum-sebelumnya itu sebelum-sebelumnya itu Gerald itu lesnya cuman gitar, kegiatannya tuh ya gitar sekali, komsel 2 kali, programming 2 kali. Ah, udah tuh. Jadi yang tentang pelajaran mungkin cuma si programmingnya itu. Sedangkan yang lainnya dia cuma gitar sekali dan komsel 2 kali. Nah, tapi di kelas 10 ini dia baru berpikir pengen menambah lot belajarnya. Nah, dia tuh pengen nambah lot belajar matematika. Bukan karena dia keteteran di matematika, tapi dia suka. Memang dia suka math, jadi dia mau nambah lotnya di matematika. Tapi waktunya terbatas, karena dia juga baru menambah bahasa Jerman. Jadi, kalau anak-anak sekarang mungkin udah biasa ya, dengan jadwal yang setiap hari itu. Hari yang kita lagi meetingin tuh kemarin tentang kumonnya dia mau ditaruh di mana, matematikanya dia tuh mau taruh di mana. Di Senin dan Kamis, sedangkan Kamisnya dia pengen MUN juga. Jadi akhirnya
terpaksa dicoret si kumonnya, dia akan ikut math club aja buat menambah mathnya dia. Oh, dia ada pilates juga tuh di hari Kamis. Jadi cukup padat, tapi ya nggak ngeluh. Karena dia juga lihat papahnya setiap hari pergi kerja. Mamahnya setiap hari juga ada kegiatan kerja gitu ya. Dia nggak ngeluh, dan yang satu hal lagi, kita nggak pernah bilang ke dia hal yang akan dia lakuin ini, ya, yang bakal dia lakuin ini susah. Karena saya itu sama Edo dulu pernah les Jerman. Dan menurut kita Jerman itu sebetulnya nggak mudah, susah. Jerman itu sama Inggris lebih susah Jerman gitu ya. Tapi kita nggak bilang ke dia, nggak ngasih pengetahuan bahwa Jerman itu susah. Antepin aja. Jangan dikasih tahu dulu bahwa sesuatu itu kalau kita berdua ya susah, karena bisa aja dia bisa gitu. Kalau sebelum kita udah bilang itu susah, itu nggak bisa, kesananya mungkin dia akan punya bayangan yang berbeda gitu ya. Begitu juga kita ke tim. Karena gue nggak tahu bahwa ngejar ini tuh susah gitu ya. Victor nggak pernah bilang ngejar ini susah, ngejar itu susah. Jadi ya gue lakuin aja terus gitu ya bagian gue. Nah, ini yang dibilangin sama Rob Gilbert gitu ya. Those who lose visualize the penalty of failure. Those who win visualize the reward to success. Nah, banyak orang bisa ngelakuin karena dia nggak pernah tahu kalau itu tuh sebenarnya susah. Jadi dari awal kita perlu persiapin, tapi nggak usah takut-takutin, nggak usah apahin gitu ya. Begitu juga ke diri kita, bukan cuma ke tim. Kadang-kadang kita udah berpikir, aduh susah, aduh nggak gampang gitu ya. Ya perlu melihat bahwa pada akhirnya kita bakal bisa ngelewatin itu gitu. Perlu punya gambaran yang jelas gimana ya kalau gue nyampe. Jangan berpikir hanya gimana ya kalau gue nggak nyampe. Tapi berpikir gimana kalau gue nyampe gitu ya. Apa ya yang bakal gue rasain gitu ya. Nah, ini yang membedakan tentang hasil akhirnya kita. Apa yang kita lihat dari sekarang. Jadi ya kesimpulannya udah sampai kesimpulan nih teman-teman. Pendek kan. Jadi kesimpulannya kita tuh hanya perlu satu langkah ke depan itu, artinya kita perlu mulai. Cukup kita perlu mulai, kita perlu bertindak gitu ya. Nah, di langkah itu, di bagian melangkah itu kita perlu ingat, kita perlu punya yang namanya strategi. Nah, setelah itu ke depan, akhirnya bahwa kita itu perlu punya tujuan. Nah, dengan satu langkah ke depan ini, kita bisa sampai sama apa yang kita inginin. Karena kita cuma perlu cukup mulai, kita perlu cukup punya strategi, dan kita cukup punya tujuan. Itu sih teman-teman yang saya lakuin di hari-hari ini. Thank you semuanya. Pendek kan? Thank you banget Cici Feni. Mana ini stop share? Oke, aduh. Ini gue Halo. tadi nggak di unmute sama si Cindy, Van, jadi nggak bisa ngomong, Van, dari tadi di mute. Ya, tapi seneng ya. Gue itu kenal Fanny berarti dari zaman SMA tuh ya, dari kelas 1 SMA, dia duduk depan gue. Pinter nggak? Nggak pinter ya? Nggak pinter soalnya daripada larang sekolahnya ya. Nah, tapi jadi gue kenal dalam jangka waktu yang lama, jadi gue bisa bilang bahwa gue itu boleh kasih tahu bahwa apa yang Fanny sharing itu semuanya benar adanya. Nah, jadi nggak ada berlebihan, nggak ada sengaja mengecil-ngecilkan, tapi dia sharing apa adanya. Ya, karena saya ingat tuh ya waktu pas dulu kuliah atau apa ya, Fanny, sekali awal mulai kerja, saya tuh pernah ingat tuh anterin Fanny ke Citibank. Ya Citibank itu terus dia udah masuk nasabahnya itu yang prioritas masalah. Jadi gue tahu dia itu yang namanya nabung, yang namanya hidup berhemat itu udah kebiasaan, udah jadi habit.
Bukan sesuatu yang dibangun tiba-tiba, bukan sesuatu, enggak. Memang yang tadi dia ceritain bahwa ajaran papahnya itu benar-benar melekat sama hidup dia. Ya, jadi apa yang dia lakukan sama Gerald dan apa yang tadi dia sharing mengenai secure itu, ya menurut gua itu juga hal yang dia lakukan. Ya, karena gua ingat waktu bulan September 2000 berapa eventnya pertama kali dapat Jepang tuh? 2015. 2015. 2014. Sorry. 2014, Fanny itu sisa 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan ya Fanny? 3 bulan. 3 bulan terus cerita Fik, tahun ini kayaknya gue perlu kejar sesuatu, gue mau ada terobosan, dan akhirnya tahun itu pertama kali dapat Star Club. Ya, tahun berikutnya Fanny double Star Club berulang kali, dan ada satu kejadian di mana dia akhirnya dapat PCC. Dan dia bayar harganya untuk PCC karena gue tahu apa yang dia kerjakan. Ya, dia benar-benar kerja keras untuk sampai goalnya itu. Jadi hari ini bersyukur banget boleh dengerin sharing Fanny, sharing yang sebenarnya simple ya. Tadi Fanny bilang yang pertama kita perlu lakukan adalah mulai. Nah, ini yang paling beratnya justru mulainya. Ya, mulai, punya strategi dan punya tujuan. Ya, tentunya tujuan yang Fanny punya dan Edo punya dan Gerald ya sebagai keluarga ya itu pastinya tujuannya sangat kuat, sehingga tadi kalau kita boleh lihat Fanny boleh nggak maksimal Fanny itu boleh maksimal dalam pekerjaan, dalam hubungan sama anak, dalam keluarganya, itu semuanya boleh maksimal. Dan hari ini gue juga dapat ayat yang tadi pagi gue pikir-pikir selalu ngingetin gue ya. Ayat itu dia bilang gini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan untuk manusia, dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kayaknya kalau kita bisa hidup boleh maksimal, itu kita tuh lakuin yang terbaik loh buat Tuhan. Ya, kita boleh fokusnya yang terbaik buat Tuhan. Oke, tanpa ini lagi, boleh teman-teman kita buka speakernya, kita applause, kita bilang thank you Cici Fanny. Thank you, Cici Thank you, Cici Fanny. Thank you. Thank you, Thank you, Cici Fanny. Oh ya, terus satu lagi gue mau nambahin. Tadi gue pas Fanny buka sharing tentang keluarganya, itu seneng karena kemarin ini sempat ngobrol sama Fanny sempat cerita ya bahwa Fik, kenapa ya kita di Legacy itu kita perlu belajar loh untuk cara ngelola uang. Ya, bukan cuma dapat uang, tapi kelola uang. Teman-teman, saya ingat pertama kali saya ada di Prudential, itu ada waktu saya unit manager pertama kali ada satu leader besar bilang gini, Victor, kamu di Prudential one day pasti punya banyak uang. Jadi perlu hati-hati. Ya, dan kemarin Fanny sempat bilang, Vic, kayaknya di Prudential perlu juga orang-orang belajar tentang mengelola uang. Nah, jadi teman-teman, karena Fanny udah ngomong gitu dan hari ini sharingnya pas banget, jadi boleh tanya ke Fanny gimana cara ngelola uang ya.